Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Jamaah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang pembahasan ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah ilmu yang cukup penting untuk kita sebagai muslimah pelajari. Karena erat kaitannya dengan ibadah, erat kaitannya dengan muamalah. Muamalah yang kita lakukan setiap hari, ketika kita melakukannya dengan niat menjalankan perintah Allah, maka terhitung sebagai ibadah. Contoh, misal kita hanya memakan makanan yang halal dan thayyib. Makan nih kok ibadah atau muamalah, Bu? Yang berkaitan dengan hubungannya dengan manusia atau dengan Allah. Makan, jual beli manusia. Dan muamalah bisa berubah menjadi ibadah, bisa berpahala di sisi Allah kalau kita niatnya benar. Contoh misalnya kita makan makanan terhidang di depan kita. Kita sudah makan makanan yang halal. Berarti sesuai dengan perintahnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang beriman, makanlah dengan makanan yang baik. Maka kita sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu ilmunya. Belum lagi makanan yang terhidang, ketika ada makanan ibu-ibu nih, penting banget nih bagi kita. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tentu di sisi Allah lain. Misal contoh, ada makanan yang terhidang di depan kita. Ketika kita menghadapi makanan dan kita meniatkan bahwa makanan ini yang akan masuk ke dalam tubuh kita, harapannya semoga bisa menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Biar nanti sholatnya kuat, ya biar nanti puasanya kuat, biar nanti baca Al-Qur'annya kuat. Maka ini sudah terhitung sebagai pahala, padahal makan. Beda orang kalau makan hanya makan, pahalanya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang lain, ya semuanya ketika dipelajari dan diamalkan, terutama ilmu-ilmu syar'i, maka itu semuanya adalah cara kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita akan belajar kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ya, atau Matan Abu Syuja. Silahkan dibuka dan kita akan bismillah, kita akan melanjutkan. Untuk pertemuan kita kali ini adalah yang berkaitan dengan bab najis. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, masalah najis ini masalah yang seharusnya kita ketahui bersama. Jangan sampai kita pintar dalam urusan dunia, tapi kita tidak tahu dalam urusan agama. Terutama masalah najis. Karena najis ini erat kaitannya dengan ibadah. Iya nggak ibu-ibu? Contoh misalnya, kalau ada seseorang, misal contohnya, dia terkena dengan benda yang najis. Dia mau ibadahnya diterima apa mboten? Mboten. Nah, ketika kita tahu pentingnya
ibadah dan diterimanya ibadah kita di hadapan Allah yang mana erat kaitannya dengan najis, maka kita hendaklah belajar. Baik, para ulama menyatakan, silahkan dibuka ibu-ibu. Ada? Sudah dibuka? Halaman berapa? Halaman 6. 46. Sudah semuanya? Baik. Para ulama menyebutkan bahwa najis itu dengan berbagai macam definisi. Najis. Di sini nggak ada ya. Sini langsung wa kullu mani'un kharaja wa kullu ma'i'in kharaja minas subulaini najis. Ini langsung dicontohkan. Tapi kita belajar dulu apa sih najis? Ya. Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab beliau Al-Wajiz, beliau menyebutkan bahwa najis itu adalah sesuatu yang biasanya tidak diperbolehkan orang lain untuk bersuci dengannya. Atau di dalam sebuah tempat biasanya mereka akan mengatakan najis jikalau ada dalil yang menyatakan itu najis. Jadi kata Syekh Abdul Azim, najis itu adalah sesuatu yang memang syariat mengatakan itu najis, gitu ya. Jadi nanti ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat bahwa itu adalah najis, ataupun Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah najis. Ya. Contoh misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa yang namanya daging babi itu adalah najis. Ya, itu contohnya. Atau misalnya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang mana beliau mengatakan bahwa air kencing manusia atau kotoran manusia itu adalah najis. Berarti najis itu patokannya, ukurannya disebut benda itu najis atau tidak. Kembalinya kemana ibu-ibu? Kembalinya kemana? Kita nyebut itu najis atau tidak? Kembalinya kemana? Ke Al-Quran dan ke hadis. Dan kaidah menyebutkan, ini tolong diingat-ingat. Kaidah menyebutkan bahwa tidak semua yang diharamkan oleh syariat itu najis. Dicatat tuh besar-besar. Jadi kita tahu, oh ternyata sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu tidak semuanya langsung najis. Makanya patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan kata kita, tapi kata Allah dan kata Rasulnya. Ada yang bisa menyebutkan, contohnya apa? Ayo ibu-ibu. Kata Allah atau kata Rasulullah itu haram, tapi ternyata bukan najis bendanya. Apa contohnya? Darah najis kalau ngalir deras, karena Allah yang berfirman ad-dam, yaitu najis. Contohnya adalah emas yang dipakai oleh kaum laki-laki, ya kan? Dalam syariat kaum laki-laki boleh nggak pakai emas? Tidak boleh, hukumnya haram. Ya, tapi emas sendiri najis napa mboten? Mboten. Nah itu contohnya ya. Baik, nanti darah juga terbagi menjadi dua. Kalau darahnya itu mengalir deras, maka itu najis. Apalagi darah haid, darah nifas itu najis. Tapi kalau darahnya sedikit, misalnya darah yang ada pada hewan nyamuk atau apa ya contohnya? Nanti ada kok. Nyamuk, apalagi Bu? Nah, sedikit kan? Nah, itu ma'fu, dimaafkan. Ya. Baik, yang kedua, kaidah yang kedua tolong dicatat. Tidak semua yang kotor itu najis. Tadi yang pertama, tidak semua yang haram itu najis. Yang kedua, tidak semua yang kotor itu najis. Contoh apa? Ayo ibu-ibu. Saya ajak ibu-ibu untuk nyari contoh di lingkungan sekitar apa yang ibu-ibu sering lihat gitu. Ya, semua berpikir. Ya, monggo Bu, silakan. Napa, Eyang? Bu, apa ya kata? Air ke itu pengecualian, betul. Air kencing bayi laki-laki yang dia belum makan, gitu ya. Masya Allah, air kencing sendiri najis. Tapi
ada pengecualian di dalamnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan. Yang kotor, ya. Baik, yang kotor apa misalnya kotor tapi itu enggak najis. Ayo teman-teman. Tanah, debu. Oke, kotor tapi enggak najis. Ada lagi? Nanti saya ucapkan di sini ibu-ibu kaget. Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Itu enggak najis. Maka dari itu kan banyak orang-orang yang memanfaatkan kotoran kambing, kotoran sapi untuk dijadikan pupuk. Sekali lagi, kotor enggak? Ada ayam ke tempat ibu-ibu nelek misalnya. Ya, itu kan sudah mulai itu mulutnya dicengir-cengirin. Ih gitu ya. Nah, tapi ternyata itu tidak najis. Ya sama kotoran. Kaidahnya bagaimana, Us? Kaidahnya setiap hewan yang bisa dimakan, halal dimakan, maka kotorannya suci dan tidak najis. Sekali lagi, semua kotoran yang berasal dari hewan dan hewan tersebut dagingnya bisa dimakan, artinya halal dalam syariat, maka kotorannya tidak najis. Sampun, kecuali kalau memang hewan tersebut di dalam syariat sudah disebutkan hewan itu tidak boleh dimakan. Ya, seperti tadi babi, maka semuanya adalah najis. Sampun nggih. Ya, kita ke buku. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun. Apa itu faslun? Aduh. Iya, betul, faslun kelas. Tapi kalau di ranah sebuah kitab artinya apa? Sering kan ibu-ibu udah pernah belajar sering nih. Saking lamanya kita nggak jumpa, kapan terakhir buku ini dibuka? Kapan buku catatan ibu-ibu terakhir dibuka? Yo, pas waktu kita ketemu terakhir, Us, gitu ya. Sekarang baru dibuka lagi. Ya, faslun. Apa itu faslun? Apa itu faslun? Faslun itu adalah bab, menunjukkan tema, judul yang berbeda dari judul sebelumnya. Itu namanya faslun. Kalau di dalam sebuah kitab, ya. Tapi kalau ibu-ibu bilang faslun kelas Ustazah, betul. Faslun artinya kelas. Ya, iya betul. Baik, faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Lihat ibu-ibu, Masya Allah, ya alhamdulillah kita dapat ilmu nih hari ini. Setiap apa-apa, baik itu bentuknya cairan atau bukan cairan, yang keluar dari dua lubang. Lubang napa mawon? Dubur dan kubul. Dubur niku pundi? Belakang. Kubul niku pundi? Depan. Berarti sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, lubang belakang ataupun lubang depan, maka disebut najis. Illal mani, kecuali mani. Karena mani itu tidak najis. Sekarang Ustazah, gimana kalau kita keluar cairan dari farji kita, dari lubang depan? Apakah itu semuanya najis? Ya. Kata kitab di sini apa? Najis, kecuali mani. Kenapa mani nggak najis, ibu-ibu? Kenapa mani nggak najis? Karena manusia berasal dari mani. Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh, apa kata beliau? Beliau mengatakan, Ruwiyal Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayughsalu bih.
Ai kharaja ilal barraz wa huwa al-qada liyaqdi hajatahu min baulin aw gha'id fayaghsil ay atharul kharij min al-qubul aw ad-dubur. Jadi sesuatu dari lubang tersebut kalau dia sudah dialiri dengan benda najis, maka wajib untuk dicuci, dibersihkan. Contoh, Rasulullah SAW pernah beliau keluar dari rumahnya menjauh dari manusia dan beliau buang hajat. Maka setelah beliau buang hajat, beliau meminta air kepada salah satu sahabatnya. Berarti ini menunjukkan bahwa baik itu lubang depan maupun lubang belakang, ketika ada keluar sesuatu dari dalam, maka itu wajib untuk dibersihkan. Walaupun yang keluar mutiara. Ya, ada enggak orang nelen gitu ya, ketelen, bukan nelen ya, kalau nelen ya enggak, ketelen. Apa yang ketelen? Mutiara keluar lagi gitu ya. Nah terus keluar lagi bentuknya mutiara, karena kan nggak bisa diproses dalam tubuh ya. Alhamdulillah keluar, coba kalau nggak keluar ya kan. Nah walaupun bentuknya itu mutiara, karena sudah keluar dari jalur depan ataupun jalur belakang, maka wajib jalur belakang itu untuk dicuci, ya dibersihkan. Baik. Kemudian di sini disebutkan minal insan wa jami'ul hayawanat ma'adal amma maniyul insan falamma rawahu Muslim wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu afruqul mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fa yusalli fi walau kana najisan lam yakuffu min al-farq amma al-mani ghairu al-adami fali'annahu aslun hayawan tahir fa ashbaha maniyul adami. Baik, di sini disebutkan kenapa muallif pengarang kitab mengatakan mani itu tidak najis. Ternyata ada dalilnya. Ya Masya Allah, agama kita itu Bu, agama kita nih, agama Islam yang mulia ini, itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berlandaskan logika kita, bukan berlandaskan perasaan kita, bukan. Ya, tapi berlandaskan dalil. Maka ada bukti bahwa ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendapati di dalam bajunya ya ada mani. Maka beliau kerok itu mani dan beliau kemudian berwudu. Setelah itu beliau salat. Ya. Jadi menggunakan baju yang ada maninya yang sudah dibersihkan. Kata beliau, kalaulah ini mani najis, maka seharusnya wajib untuk dicuci. Tapi itu kan enggak, itu hanya dikerok saja sampai hilang maninya. Baik. Kemudian di sini disebutkan lagi bahwa wa ghasala jami'il abwali wal arwasi wajibun. Mencuci semua air kencing wal arwas dan semua kotoran itu adalah wajib. Illa kecuali baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'am. Kecuali kencingnya anak laki-laki yang belum memakan makanan. Ya, ingat Bu, zaman sekarang bayi yang belum memakan makanan berarti dia murni minum ASI. Itu usia berapa? Di bawah 6 bulan. Tapi saya pernah mendapati bayi Arab sama bayi Indonesia tuh beda. Bayi Indonesia itu istilahnya makanan yang masuk tuh benar-benar dilihat Masya Allah ya. Bayi Arab itu saya pernah ketemu sama orang Arab waktu di Yaman ya. Itu lahiran anaknya oe sepekan setelah ibunya melahirkan anaknya dikasih dijilatin marok, dikasih air marok. Air marok tuh air kuah kambing. Ya. Tapi yo nggak panas, dingin. Ya, itu mereka tuh udah biasa tuh. Ya, jadi anak-anak Arab itu gede-gede kan bongsor karena memang dari bayi aja mereka udah dikasih makan apa aja masuk tuh. Masya Allah. Orang Indonesia Masya Allah empati dulu, dilembutkan dulu, gembotan. Iya kan? Ya Masya Allah orang Indonesia tuh luar biasa sabar. Orang Arab mau sabar apa buatan wis udah langsung aja gitu ya. Dan bayinya alhamdulillah nurut gitu ya. Coba kalau bayi Indonesia oe gitu ya. Nah, ini Masya Allah bedanya begitu. Bahkan wanita yang nifas ya, yang kami tahu wanita Indonesia itu Masya Allah habis nifas tuh butuh berapa hari tuh untuk pemulihan? 40 hari atau kurang dari itu ya, sebulan. Orang Arab
sepekan itu langsung bangun, langsung kalau yang kerjaannya ngarit ya ngarit gitu ya. Yang kerjaannya ngajar ya ngajar, sepekan saja. Kenapa? Karena ketika dia lahiran jebrol, oe gitu ya. Apa yang dimakan oleh mereka? Kambing. Daging kambing. Keluarganya tuh udah siap-siap nyembelih gitu ya. Untuk orang yang lahiran. Orang Indonesia pantangan. Nggih mboten, Bu? Ojo maamini, ojo maami itu. Orang lahiran di Indonesia maaminya apa, Bu? Sayur, tempe, tahu. Lah gimana nggak mau kuat ya kan? Gimana nggak kuat gitu loh. Kalau orang Arab kan langsung kambing yang dimakan macam-macam. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi memang beda ya. Baiklah, mari kita lanjut sini ya. Jadi intinya, kalau itu bayi belum dikasih makanan khalis, belum dikasih makanan murni, cuman air susu ibu, maka di sini disebutkan air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan, ketika dia ngompol, ya, maka tidak perlu dicuci, tapi cukup dipercikkan dengan air saja. Ya, jadi kaidahnya begitu. Ini bayi laki-lakinya nih makan sesuatu atau belum? Kalau makan sesuatu udah dikasih bubur sumsum, sudah dikasih apa lagi? Macam-macam bubur, ya berarti itu sudah najis dan sudah harus dicuci. Baik. Fa innahu yatharu birashil ma'i alaihi. Jadi cukup untuk dipercikan dengan air. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dami wal qayh. Dan dimaafkan yang namanya najis ya ketika dia sedikit, al-yasir itu sedikit ya, tidak banyak. Dari apa? Dari adam, dari darah dan dari nanah. Jadi kalau ada keluar darah sedikit gitu ya, maka itu tidak najis, dimaafkan. Ada nyamuk tepak cepret, ada darah ya. Berarti itu darah itu enggak najis. Nah, tahu apa lagi misalnya? Yang ada darahnya misalnya apa? Luka kecil, terus nyamuk, sudah ya, cukup ya itu ya. Baik. Wa ma la nafsu lahu sa'ila. Serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, ini bukan ranah saya nih. Ini ranahnya dokter hewan. Ya, binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir maka tidak disebut najis. Idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Kalau binatang-binatang yang tidak memiliki darah mengalir, jika dia jatuh ke dalam al-ina ini wadah atau tempat, maka ini tidak membuat air tersebut najis. Contoh, ibu-ibu lagi mau minum, contoh, lupa nutup. Ada lalat masuk. Nah, ini air yang tadi ibu-ibu mau minum sebenarnya najis napa mboten? Tidak. Nah, ini ujian, Bu. Kita tuh diuji sama Allah. Nurut apa enggak sama Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau ada lalat masuk dalam tempat minum kalian, maka kalian angkat dan celupkan sayapnya satu lagi. Itu adalah obat. Rata-rata kita, mayoritas kita masuk lalat langsung buang atau dimasukkan lagi. Jujur, buang. Padahal bisa jadi penyakit yang menaun-naun gak ada obatnya, Allah turunkan di situ. Sayap satu laginya, baru lalatnya dibuang, airnya diminum. Bismillah gitu ya. Itu kata Rasulullah, itu obat. Sama ya, Bu, contoh lagi. Contoh, ini kan lagi nguji banget keimanan kita. Percaya apa mboten? Contoh, apa kata Rasulullah SAW? Air kencing unta itu boleh diminum. Katanya kan ibu-ibu kan? Membayangin deh. Air kencing unta itu boleh diminum. Dari mana Ustazah kok air kencing unta boleh diminum? Rasulullah yang mengatakan. Ada kisahnya, ada kabilah yang datang, mereka waktu itu mencari obat, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminum air kencing dan atas izin Allah sembuh. Ya biasanya nih jamaah umroh
umroh, jamaah haji kalau sudah sampai peternakan unta, siapa yang mau minum? Pada geleng-geleng gitu ya. Alhamdulillah Ustadz pembimbingnya mau minum. Ya, nih ibu-ibu nih, saya mau minum ini kencing unta. Coba lihat reaksinya apa? Pingsan kah? Atau seperti apakah? Diminum sama Ustadz pembimbingnya untuk memberikan teladan bagi jamaah. Bismillah. Akhirnya ada bapak-bapak penasaran ya. Saya mau Ustadz, saya mau minum. Yo minum gitu ya. Yang lain gimana rasanya Pak? Gitu. Gimana rasanya Pak? Biasa aja gitu ya. Mungkin membayangkannya tuh udah sudah macem-macem ya. Ya. Jadi ternyata itu air kencing unta boleh diminum, tapi nggak boleh nitip ke jamaah umroh. Jeng ya besok oleh-olehnya saya nggak mau minta apa-apa, bawain aja air kencing unta. Padahal itu air kencingnya jauh dari sana. Jadi kalau mau minum air kencing unta dalam keadaan fresh, keluar dari oven gitu ya, dalam keadaan fresh diminum. Ya, ibu-ibu ada yang suka susu unta? Susu unta, bukan air kencingnya, susu. Belum pernah. Saya doakan dulu. Semoga ibu-ibu yang hadir dalam majlis taklim Raudhatul Jannah di Masjid Pogung Baru ini, semoga Allah mudahkan untuk berumrah, berhaji, nyicipin di sana susu unta, daging unta, air kencing unta. Loh, lah kan tak doain amin. Iya. Kenapa Bu Reni? Ibu pernah? Kencing enggak? Tapi air susu unta pernah? Iya, daging pernah? Kencing yang belum? Besok nyoba. Ya, insya Allah. Loh, itu kata Rasulullah obat. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut ya Bu ya. Jadi kita ini kadang masih ragu-ragu, ya kan? Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah. Ya, Masya Allah. Baiklah. Ya. Jadi nanti kalau kami umroh lihat unta jadi keinget kajian di MPB gitu ya. Kemudian di sini wal hayawan kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir. Semua hewan aslinya adalah tahir. Tahir itu adalah halal. Kecuali apa? Kecuali al-kalb. Kalb itu mohon maaf, apa bahasa anjing itu apa? Bahasa lemesnya? Guguk. Bahasa Jogjanya apa? Segawon ya. Illal kalba, kecuali segawon nopo guguk tadi, wal khinzir dan babi, wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, dan setiap yang dilahirkan dari dua jenis hewan itu atau salah satunya. Contoh Bu, nih ya, namanya orang itu berinovasi setiap tahun ya. Contoh ini babi atau segawon ini dinikahkan dengan kambing. Kenapa Bu? Ya wallahu taala alam, mungkin ya bisa jadi kan orang tuh zaman tuh semakin kesini semakin keblinger gitu loh. Lahirlah hewan, misalnya kan hewan ya lahir hewan. Hewan dari siapa Bu? Dari keturunan kambing dan keturunan babi. Entahlah apa yang terjadi nanti, bentuknya seperti apa. Yang jelas ini adalah najis. Ya, baik yang dilahirkan dari keduanya keturunannya atau salah satunya. Ya, ya Allah, ini pentingnya tahu ilmu. Ya barangkali mbok menawi suatu hari kelak ya, ternyata ada dokter hewan yang berinovasi. Ya, menikahkan itu segawon sama babi dengan hewan binatang yang halal untuk dimakan, maka itu semuanya tidak diperbolehkan. Kemudian wal maitatu kulluha najisah, dan semua bangkai itu najis, illa samaka wal jarada wal adami, kecuali tiga yang enggak najis. Apa itu? As-samak, bangkai ikan. Masya Allah ya, Allah tuh baik banget ya. Bisa ini enggak dibayangkan enggak kalau bangkai ikan itu najis, bagaimana para nelayan mengambil ikan dari tengah laut ya kan, dalam keadaan harus hidup.
Padahal itu kan berjam-jam. Ya, alhamdulillah Allah Maha Baik. Ya, ikan-ikan yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai bisa dimakan. Tapi tentunya yang masih bagus keadaannya ya, bukan yang sudah bau, bukan. Ya, tapi tetap walaupun ikan bangkainya itu halal, tapi kita juga makannya yang thayyib, yang baik, ya, yang masih segar. Baik, wal jarada, dan bangkai belalang itu boleh dimakan. Siapa yang pernah makan bangkai belalang? Pernah? Kalau pulang dari Gunung Kidul itu, di kiri jalan ada orang jual bangkai belalang. Saya pernah nyoba ya, sama keluarga, sama Ustadz Hanan, sama anak-anak dari laut. Ada orang jualan di toples-toples bangkai belalang. Saya pengen ngajarin anak-anak, ayo beli yuk, ya. Terus sudah dapat di mobil, ayo Bi, ayo Bati dulu yang makan. Ya Masya Allah, beliau sudah makan. Terus saya makan, anak-anak ngeliatin aja. Emang itu boleh dimakan ya Mi? Itu kan bentuknya kayak gitu Mi. Anak-anak mulai penasaran. Terus ini halal, ayo tuh tadi Umi sama Bati udah makan. Ayo, akhirnya mereka nyicipin, diplotet-plotlet dulu. Gurih juga ya, enak ya, katanya gitu ya. Dan itu halal, ya boleh dimakan. Masya Allah. Wal adami, dan bangkainya al-adam, anak keturunan Adam, itu tidak najis tapi nggak boleh dimakan. Ya, ingat ya, kalau tadi belalang sama ikan tidak najis dan boleh dimakan. Kalau bangkai manusia tidak najis dan tidak boleh dimakan. Makanya kalau ada zaman sekarang makan manusia dimutilasi, dimakan, itu artinya manusianya nggak normal yang makan itu. Nah, kemudian ibu-ibu, kenapa kok manusia itu bangkainya nggak najis? Kenapa? Ya, ibu-ibu, mbak-mbak, kenapa? Karena kalau bangkai manusia itu najis, jenazah muslim nggak ada yang ngurus, nggak ada yang megang, kan najis, nggak ada yang mau mendekat. Siapa yang ngurusin jenazahnya? Gimana? Nah, makanya nggak najis. Juga karena manusia berasal dari mani tadi. Jadi itu alasan-alasan yang membuat bahwa bangkainya manusia tidak najis. Baik. Kemudian wa yughsalul ina'u min wulughil qalbi wal khinziri sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Dan ketika ada al-ina, apa al-ina Bu? Pelan-pelan. Al-ina. Dia belajar bahasa Arab. Al-ina itu wadah. Kalau ada wadah kita terkena jilatan, ya, segawon ataupun terkena jilatan babi, maka cara mencucinya sab'a marrat, 7 kali cucian. Ihdahunna bit-turab. Dan salah satunya dari cucian itu harus dicampur dengan debu atau tanah, boleh ya. Masya Allah, saya pernah membaca sebuah artikel ya Bu, membaca artikel, ternyata orang Barat tuh meneliti hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, diteliti. Dari orang Indonesia buru-buru neliti, sudah banyak kerjaannya. Orang-orang Barat meneliti. Apa yang terjadi setelah diteliti? Ternyata bakteri-bakteri yang terdapat dalam air liur segawon dan babi ini tidak bisa hilang kecuali dicampur dengan tanah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW, beliau sudah bersabda dari berapa abad tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi Masya Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah, itu semuanya mengandung hikmah. Tinggal kita nurut napa mboten, itu aja. Ya, semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya, pasti. Ya, kita nggak boleh ragu. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wassalasa afdal. Ya, disebutkan kalau ada terkena najis maka boleh dicuci 1 kali boleh atau 3 kali juga lebih afdal, lebih baik.
Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kanatis salatu khamsin wal ghuslu minal janabati sab'a mirar wa ghuslul bauli sab'a marar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yas'alullah at-takhfif hatta ju'ilatis salatu khamsan wal ghuslu minal janabati marratan wa ghuslul bauli minats thawbi marrah. Jadi maksudnya kalau kita ada baju kita terkena najis, ya, maka bisa dicuci 1 kali saja. Bisa, ya. Kalau pengen 3 kali bagaimana Ustazah? Afdal, lebih baik. Ya, tapi kalau mau 1 kali boleh. Ya, yang penting itu najisnya sudah hilang. Baik. Kemudian di sini sedikit lagi ya ibu-ibu. Wa idza, ini masalah khamr. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Jika khamr itu berubah dengan sendirinya, bukan dimasukkan barang atau benda, tapi berubah dengan sendirinya, dia menjadi sesuatu yang beralkohol, ya, maka tidak najis, suci. Wa in hullilat bitarhi syai'in fiha lam tathhir, kecuali kalau dimasukkan sebuah benda dan itu menjadi khamr, maka ini tidak suci. Masalah khamr ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memutlakkan haram, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Yang mengatakan najis mereka berdalil dengan innamal khamru rijsun min amalis syaitan, bahwa khamr itu rijsun min amalis syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Yang kedua mengatakan bahwa khamr ini enggak najis. Dalilnya apa? Karena kata yang kedua, pendapat yang kedua, termasuk Syekh Utsaimin mengambil pendapat ini karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an yang mengatakan khamr itu najis. Berbeda dengan kalimat rijsun. Rijsun min amalis syaitan. Berarti perbuatannya yang tidak baik, bukan bendanya. Nah, mana yang terkuat ibu-ibu? Kalau kita ada perkataan ulama, yang pertama Ibnu Taimiyah, kemudian yang Syekh bin Baz mengambil bahwa khamr itu najis. Yang kedua Syekh Utsaimin, Syekh San'ani, kemudian ulama-ulama mutakhir mengatakan khamr itu tidak najis. Maka pendapat yang kuat adalah khamr itu tidak najis. Dan terkadang kita masyarakat kalau ada mendengar kata khamr biasanya langsung kemana pikirannya? Minuman keras. Padahal yang namanya khamr tuh nggak mesti minuman keras. Sesuatu yang dia sudah tidak layak diminum, ya dia berbusa sampai asam gitu, udah nggak boleh diminum. Dan kata khamr ini aslinya kan kalau minuman keras sekarang dari kimia ya Bu. Itu aslinya dulu, zaman dulu khamr itu adalah dari anggur. Anggur yang dibiarkan, kemudian diperas, dibiarkan beberapa hari sampai akhirnya ada alkohol, baru kemudian diminum. Maka ini disebut dengan khamr. Kenapa khamr? Karena ketika minuman anggur itu diminum, maka dia khamara, menutup akal. Ya. Orang kalau sudah minum khamar, ini nggak bisa logis pikirannya, nggak bisa logis akalnya, nggak bisa berpikir jernih. Makanya banyak kasus pembunuhan disebabkan karena orang-orang yang ada meminum khamar. Ya, Masya Allah. Jadi jangan kita khamr itu miras, ya hanya miras saja gitu loh. Tidak. Sesuatu yang memang dia sudah tidak layak minum dan itu berbusa, rasanya sudah asam dan itu sudah memabukkan, maka itu tidak boleh diminum. Ya, hati-hati ya Bu, hati-hati. Ya, minuman anggur juga tidak boleh diminum. Ya, kalau minuman anggurnya sudah diendapkan berhari-hari. Tapi kalau ibu ada anggur di jus, ya anggur, beli anggur tuh dari tempat buah terus langsung di jus, boleh diminum napa mboten? Boleh, kan anggur langsung di jus diminum. Ya. Tapi kalau diendapkan berhari-hari, baru itu namanya tidak
tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nih ya, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.